Di tengah lapangan bola dulu masih IKIP Muhammadiyah, IKIP ya, belum jadi universitas, masih IKIP. Jadi masih lalu lalang orang umum tuh masih gampang nggak? Sekarang kan ada security, ada apa ya? Betul. Kalau dulu nggak. Saya tidur di tengah lapangan. Saat itu bulan purnama. Dan tepat bulan purnama itu di atas muka saya. Saya melihat jelas banget bulan purnama, tetapi bulannya 2. Perkenalkan, sahabat semua, nama saya Erik Setianto, biasa dipanggil Erik. Dan saya lahir di Purwokerto, besar di Purwokerto juga, dan alhamdulillah betah di kota Purwokerto. Betah. Gitu. Saat ini kegiatan lebih banyak di kegiatan-kegiatan sosial, mungkin sambil juga mengurus beberapa usaha yang sedang dijalankan. Jadi Allah menakdirkan saya dilahirkan di keluarga yang menganut kepercayaan Konghucu. Konghucu. Ya, kebetulan kakek nenek dari mama saya adalah asli orang Tionghoa, asli orang China yang masuk ke Indonesia karena berdagang, kemudian tinggal di Purwokerto. Tapi mama saya lahirnya di Indonesia, di Purwokerto. Saya waktu kecil itu suka main dekat musola, dan saya senang banget lihat orang saat itu kalau di musola itu ada hadroh ya, Oh iya, ya, ada hadroh dan sambil melantunkan sholawat. Saya nggak ngerti artinya ya, tetapi kok ini Tapi keren. suka. Iya, kebetulan karena saya suka seni kan. Ini sebuah musik religi yang saya nggak ngerti artinya, tapi saya suka lihat orang-orang lagi hadroh gitu. Nah, kemudian saya dulu setiap bulan Ramadan ketika saya masih non-muslim, kadang saya iri lihat teman-teman puasa kok kayaknya asik ya, dia sahur, oh dia buka, itu seperti iri ya. Oh dia terawih sama teman-temannya. Ya saya cuma nungguin mereka selesai terawih baru main lagi. 98 itu saat saya usia 20 tahun. Tahun 98, dan saya masih ingat di situ saat reformasi ya. Nah disitulah saya tiba-tiba kepengen stop. Sudah capek, dalam keadaan kondisi mabuk. Malam hari, tengah malam, saya nggak bisa pulang karena untuk jalan saja sudah nggak mampu berjalan normal. Saat saya lagi mabuk parah, mau pulang itu nggak bisa karena sempoyongan. Mau ngeletak di jalan, masih punya rasa malu. Saya mencari tempat yang jarang dilalui orang. Saya minta diantar teman saya di sebuah lapangan bola. Itu ada di lapangan bola UMP. Bulan ini 2, saya coba satukan, misah lagi, saya coba satukan, misah lagi. Saya ngomong ke teman saya yang nemeni saya. Bro, gitu ya. Saya lihat bulan saja, ini nggak jelas. Bagaimana saya lihat masa depan saya? Gitu. Nah, itu saya mengalami ketakutan. Apa yang terjadi dengan masa depan saya kalau saya seperti ini terus? Terus teman saya, terus gimana? Mau gimana? Saya mau berhenti dari ini semua. Caranya gimana mau berhenti kayak gini? Kayaknya saya mending ngaji deh. Saya langsung tiba-tiba punya pemikiran, keadaan mabuk, saya pikir kayaknya saya harus ngaji aja deh. Saya besok mau ke ustadz siapalah, tolong antar saya, ada ustadz atau kiai, saya pengen ngaji aja deh. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya berkeyakinan kalau saya ngaji, yang saya tahu orang ngaji itu nggak mau mabok. Betul. Orang yang mau ngaji nggak mau mabok. Mohon Nggak ada maaf orang ngaji ya, yang mabok, nggak ada yang gitu. mabok. Sementara orang yang rajin ke gereja, mohon maaf ya, itu masih mau mabok. Iya. Saya tahu karena saya berasal dari agama Katolik. Betul. Di agama saya terdahulu tidak ada rambu-rambu yang seketat agama kita saat ini, agama Islam. Jadi kalau saya kembali ke gereja belum tentu saya stop mabok. Tapi kalau ngaji saya yakin pasti saya jadi takut mabok. Karena jelas banget di Islam tuh mabuk dosa. Ya Allah. Justru saat mabuk parah, disitulah saya dapat kasih sayangnya Allah luar biasa. Kok saya pengen ngaji. Maka besoknya saya diantar sama teman saya itu.
ke seorang Ustadz Misbah namanya. Itu di dekat, karena saya tinggal di Kuala, di dekat kompleks UMP ya. Di situ ada seorang ustadz, saya datang. Saat itu rambut saya masih panjang, masih acak-acakan, mata masih merah, muka masih kucel gitu. Datang ke seorang ustadz, Ustadz Misbah itu kaget. Ini ada tamu preman. Ya, masih bau alkohol, tiba-tiba datang, ada apa ini? Nah, saya langsung to the point, Ustadz, mohon maaf, saya pengen ngaji. Langsung begitu. Dan saya masih ingat betul, dah sahadat sekarang ya, siap. Nggak perlu saksi lah, saksinya langsung Allah gitu. Betul. Kata Ustadz. Kata Ustadznya, langsung disaksikan Allah. Paling di situ ada beberapa teman saya yang menyaksikan, jadi tidak pakai acara yang harus di masjid segala macam. Disaksikan. Iya, langsung ke Allah ya, siap insya Allah. Itu mau maghrib, saya cari teman saya yang biasa ke masjid, tolong bantu saya pengen ikut sholat di masjid. Masya Allah. Gitu. Oh ya, bagus. Ini kalau belum bisa sholat di masjid itu sah seperti yang lain gitu. Oh ya, sudah saya ajarkan. Tolong ajarkan saya wudu. Saya datang ke masjid, kemudian diajarkan wudu. Ini Masya Allah, ini akan ada keajaiban yang luar biasa. Ketika saya berwudu, alhamdulillah nih teman saya ini cerita sambil ngajar itu tuh dibasuh tangannya yang pertama. Ya, diajarin step by step wudunya. Tangannya itu kan banyak tuh berbuatnya nggak bener. Saya langsung ngebayangin betul banyak dosa di tangan saya basuh. Kumur-kumur. Iya, ini kumur-kumur harus saya banyak berbicara yang nggak baik. Kumur-kumur. Saya udah banyak minum juga ya. Iya. Terus basuh tuh muka, banyak mata lihat yang nggak bener. Oh iya betul. Sampai ke kaki tuh gitu. Justru ketika saya sambil wudhu sambil membayangkan, selesai berwudu, saya merasakan kok saya seperti habis dimandikan dengan air yang paling sejuk di dunia. Itu saya merasakan betul seger, Masya Allah, seger sekali. Tiba-tiba saya melihat sekeliling kok pandangan lebih cerah, badan saya lebih enak, lebih seger dari sebelumnya. Saya katakan, saya belum sholat saja, baru wudhu saja, saya sudah merasakan keajaiban yang Masya Allah luar biasa. Yang mungkin teman-teman saudara semua yang muslim dari lahir tidak merasakan apa yang saya rasakan ketika pertama kali saya menyentuh air wudhu. Dan itu nikmat yang luar biasa. Nikmatnya dan membuat saya ketagihan nunggu kapan saya berwudhu lagi. Nah, keajaiban pertama saya dapatkan, saya makin mantap, ini luar biasa. Air wudhu saja yang hanya mungkin beberapa liter, tidak banyak, tapi saya seperti dimandikan dengan air yang sangat segar sekali. Saya masuk ke dalam masjid, saat itu sudah berlangsung sholat berjamaah maghrib, dan teman saya mengatakan, udah, nggak usah berpikir, ikuti saja gerakan orang yang di depannya. Insya Allah pahalamu sama dengan pahala mereka, oke? Nah, masuk ke rakaat kedua, jamaah bangkit, saya ikut takbir, ruku saya ikut ruku, sambil saya lihat depan, takut salah gerakan, sujud ikut sujud, tahiyat sampai tahiyat akhir, saya ikut tahiyat akhir sampai salam, ikut salam. Karena kan perintah teman saya ikutin saja di depannya. Saya nggak ngerti yang namanya rokaat saat itu. Tiba-tiba orang di sebelah saya nepuk saya, Mas, Anda kurang 1 rokaat. Waduh, rokaat apa ya Pak? Saya nggak ngerti rokaat. Loh, kamu tuh sholat tapi nggak ngerti rokaat tuh gimana? Ini sholat pertama kali Pak yang saya lakukan dan saya belum pernah sholat sebelumnya. Saya nggak ngerti sholat, saya nggak ngerti gerakan sholat. Saya jadi cuma ikut-ikutan saja. Tapi saya punya niat, saya memang betul-betul ingin sholat. Gitu. Obrolan itu didengar sama jamaah yang lain. Obrolan tadi saya dengan bapak sebelah saya didengar. Ini ada preman nih baru sholat pertama kali dan nggak ngerti rokaat, ketinggalan 1 rokaat, ikut salam. Yang harusnya melanjutkan kurang 1 rokaatnya, tapi karena saya nggak ngerti. Mengundang perhatian, banyak yang mendekat ke saya, alhamdulillah banyak yang menawarkan, mau nggak ngaji sama saya, mau nggak belajar. Masya Allah. Nah, akhirnya dimudahkan sama Allah, saya ketemu orang yang mau membantu saya belajar baca Quran, belajar sholat lebih tertib, akhirnya saya bisa sholat, bisa menghafal doa-doa sholat, menghafal Al-Fatihah, dan rukun-rukun sholat yang lain, dan mulai mantap nih, saya akan jalankan 5 waktu. Nah, saat itu masuk bulan Ramadan. Tidak lama setelah saya mu'alaf, masuk bulan Ramadan. Itu nikmat yang luar biasa. Pertama kali saya menunaikan ibadah puasa dalam hidup saya bisa menikmati sahur, bisa menikmati nikmatnya berbuka, nikmatnya sholat tarawih. Dan alhamdulillah itu gaspol mungkin saat Ramadan itu karena saya tidak punya pekerjaan lain, kecuali saya full kegiatan agama.
Jadi sholat-sholat sunnah nggak ketinggalan semua, alhamdulillah. Masya Qobliyah, Allah. ba'diyah, sholat duhanya. Luar biasa nikmat sekali. Dan malam takbiran pertama, saya nggak bisa membendung air mata saya karena kenikmatannya. Masya Allah, Masya dengar Allah. alunan takbir, kumandang takbir. Ini takbiran pertama saya dalam hidup saya. Masya Allah, luar